Aman. Kamera mana kamera gua? Mama. Yo. Ki, dulu Ki. Aman ya semua? Yuk. Iya, roll. Ya, mereka mungkin boleh penjelasan terkait dengan pemindahan Ya. Ahmad Rozani ke Nusa Kambangan pagi hari ini, mungkin lebih jelasnya bisa disampaikan seperti apa? Keras ya, Bu. Oke. Jadi pada dini hari tadi sekitar pukul 1:30 tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama juga dengan kepolisian dan juga petugas pemasyarakatan di DKI Jakarta melakukan pemindahan Ahmad Rozani dan beberapa teman-teman lainnya ya 5 orang yang masuk kategori high risk ke lapas super maksimum Nusa Kambangan Karanganyar. Tentunya teman-teman juga sudah tahu beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk Ahmad Rozani masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas seperti arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Tidak ada ampun bagi siapapun yang masih coba main-main narkoba di dalam lapas, apalagi mengedarkan. Seperti yang juga ini juga pemindahan juga atas arahan perintah dari Pak Menteri dan juga Pak Dirjen. Seperti yang sebelumnya juga kita juga sudah melakukan pemindahan narapidana high risk ke lapas super maksimum Nusa Kambangan. Dan ini menjadi bagian artinya tidak ada pandang bulu. Siapapun itu terbukti melakukan pelanggaran narkoba khususnya, maka salah satu treatment yang diberikan adalah pemindahan ke lapas super maksimum Nusa Kambangan, baik untuk pembinaan maupun juga pengamanan. Karena kita masih tetap berharap ya, dengan pengamanan dan pembinaan tingkat super maksimum, kita harapkan warga binaan termasuk dalam hal ini Ahmad Rozani dapat berubah perilakunya dan saatnya nanti kembali ke masyarakat memang sudah sangat menyadari dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Nah, super maksimum ini itu yang tujuannya kita. Demikian. Berarti alasan paling kuat memang karena adanya pengedaran di dalam lapas itu ya, Bu ya? Alasan dipindahkannya itu. Sekarang ini berproses ya, sudah ada dugaan seperti itu. Kalau pastinya kan nanti di ranah penegak hukum ya. Pada saat ini beberapa hal memang sudah memenuhi kategori untuk kita masukkan sebagai kategori high risk. Ya. Penjelasan tentang high risk. High risk ini Ahmad Rozani dan teman-teman Ahmad Rozani TS ditempatkan di one man one cell super maksimum security sama dengan warga binaan high risk lain yang sudah lebih dari 1.500 kami pindahkan selama kepemimpinan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto, itu lebih dari 1.500. Treatmentnya sama, mereka ditempatkan di one man one cell ya. Di sana kegiatan dilakukan hanya di dalam sel. Dalam satu hari dikeluarkan dalam satu hari diberikan 1 jam untuk berangin-angin, tapi tetap kita berikan pembinaan kepribadian, misalkan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasti treatmentnya berbeda, tidak komunal ya, tidak berbareng-bareng, tidak bertemu. Bahkan kalau kami bisa kasih gambaran, di one man one cell ini juga petugas tidak bertemu langsung dengan warga binaannya ya. Kunjungan pun dilakukan dengan CCTV dan juga pengawasannya juga melalui CCTV. Pemberian hak tetap, pemberian makan tetap diberikan sesuai dengan peraturan. Artinya ini berarti lebih ketat lagi ya, Bu ya, dalam pengawasan ini. Kalau dibilang super maksimum, ini adalah yang paling super maksimum di Indonesia saat ini dengan teknologi yang memang kita harapkan sekali. Tujuan kita adalah agar tujuan sistem pemasyarakatan itu bisa terlaksana di sini. Artinya sistem pemasyarakatan apa? Satu adalah memulihkan kehidupan dan kehidupan si warga binaan. Yang paling terlihatnya dia menyadari dia berubah perilakunya. Pertama, pemindahan ini ada 2 hal, teman-teman. Satu, melindungi lapas rutan di mana warga binaan Haris ini ada. Ya, jadi tidak menghindari tertularnya perilaku yang memang menyimpang ataupun perilaku yang tidak benar ini, pelanggaran ini, dan lapas rutan bersih dari narkoba. Yang kedua, untuk si warga binaan Hairi sendiri, kita masih tetap berharap mereka dapat berubah perilakunya.
ya, dengan treatment yang sesuai super maksimum. Nanti kan ada asesmen. Apabila berdasarkan asesmen setelah 6 bulan yang bersangkutan menunjukkan perubahan perilaku, maka akan turun ke maksimum. Ya, maksimum ini juga masih ketat. Gitu. Jadi tapi saat ini yang bersangkutan masih super maksimum one man one cell. Kalau maksimum apa bedanya sama super maksimum? Kalau maksimum dia masih di dalam, tetap dikeluarkannya masih di dalam, tapi sudah ada beberapa orang, ya beberapa orang. Tapi pengeluarannya sama, berangin-anginnya dalam 1 hari itu 1 jam. Pembinaan tetap diberikan, tapi memang tidak ada pembinaan kemandirian ya. Kemandirian itu seperti pelatihan kerja itu tidak ada. Di super maksimum dan maksimum itu tidak ada, ya. Karena kita konsentrasi kepribadian. Kepribadian itu adalah spiritual, penguatan keagamaannya, kesadaran kebangsaan negaranya, kesadaran hukum. Masih diberikan hak ataupun salah satu treatment yang diberikan hak untuk konsultasi, pembinaan psikologis dan lain-lain. Yang merupakan satu fasilitas yang diberikan di lapas super maksimum. Yang kita harapkan dengan ini yang bersangkutan warga binaan high risk ini bisa berubah perilakunya, menyadari. Itu harapan kita semua. Ya rasa ya kita berharap itu semua dia yang bersangkutan juga bisa berubah perilakunya dan bisa turun sampai dengan dia kembali ke masyarakat sudah menyadari dan tidak kembali lagi ke dalam lapas. Bu, dugaan kejahatan yang dilakukan Ahmad Zoni kan itu sebenarnya dilakukan di lapas. Apa maksudnya lapas ini nggak kecolongan gitu? Ada merasa kecolongan gitu atas pengamanannya mungkin atau gimana? Ya, ini kita ini kan menghadapi warga binaan yang memang masuk ke dalam lapas rutan karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan. Artinya ini orang-orang bermasalah nih, kami bertemu orang-orang yang bermasalah. Nah, yang kedua, treatment kami lakukan yang terus dilakukan adalah melakukan sidak. Sidak itu secara rutin insidentil. Bahkan di beberapa kali sidak kita bekerja sama dengan penegak hukum kepolisian untuk menemukan itu. Yang ketiga adalah banyaknya modus-modus memasukkan barang-barang terlarang. Mungkin teman-teman tahu dari drone, dari makanan. Yang terakhir yang di Rutan Cipinang dari snack, ya kan? Alhamdulillah bisa kita gagalkan kemarin malam, baru banget gitu loh. Ini tantangan sangat tinggi sekali. Tapi kami juga tidak memungkiri, ya, apabila ada beberapa oknum petugas yang memang terbukti melakukan bekerja sama dalam peredaran narkoba. Ya, tindakan Pak Menteri dan Pak Dirjen juga tegas. Mereka pun ditindak. Maka salah satu treatmentnya adalah petugas yang terbukti, ya, sekali lagi yang terbukti terlibat, treatmentnya juga dibina di Nusa Kambangan. Ya, jadi semuanya komprehensif. Tapi untuk warga binaan yang berhasil menggagalkan, itu juga kami anggap sebagai pejuang. Ya, mereka integritasnya tinggi. Itu diberikan reward oleh pimpinan kami. Jadi yang berprestasi atau mendukung memberikan penghargaan, yang ternyata balelo ya, yang oknum-oknum yang melakukan pelanggaran pastinya akan diberikan sanksi ataupun tindakan yang sesuai dengan perilakunya, sesuai dengan peraturan yang kita berlaku. Bu, ini kan banyak orang awam. Kasus Ahmad Zoni ini tidak ada oknum dari lapas mungkin dari lapas yang hukum. Maksudnya Apa dari narapidana aja, Bu? Evaluasi pasti akan kita terus lakukan. Itu saat ini belum. Bu, untuk ini kan banyak orang awam menganggap bahwasanya kalau dikirim ke Nusa Kambangan itu hukumannya seumur hidup atau mati gitu. Nah, mungkin tanpa ketangkapan dari Ibu Rika seperti apa, Bu? Ini pelurusan ya. Jadi yang dipindahkan ke Nusa Kambangan, khususnya super maksimum dan maksimum security, adalah narapidana yang masuk kategori high risk, risiko tinggi. Risiko tinggi ini didapatkan dari hasil asesmen. Artinya itu bukan tergantung dari kasusnya atau berapa lama kasusnya, ya. Jadi dia mau kasusnya penipuan, pencurian, atau yang sisanya tinggal 5 bulan, 3 bulan lagi, tapi masuk kategori high risk, maka akan kita treatment di lapas super maksimum dan super maksimum Pulau Nusa Kambangan. Jadi seperti itu. Jadi dasarnya adalah hasil asesmen, dan hasil asesmen itu adalah kategorinya high risk. Tanpa terkecuali ya, Bu? Tanpa Walaupun terkecuali. sisa tahanannya mungkin beberapa. Iya. Jadi kalau dia bilang tinggal setahun lagi, atau ada yang bilang kan kasusnya ini gitu. Jadi bukan berdasarkan kasus ataupun sisa pidana ataupun nama pidana. Jadi kita
ada yang seumur hidup yang tidak di Nusa Kambangan karena dia melaksanakan di lapas di sana itu baik, dia melaksanakan pidana dengan baik, mengikuti program dengan baik, bahkan di beberapa mereka itu membantu kita melakukan pembinaan kepada rekan-rekannya lagi. Bu, maaf mau nanya, kalau misalkan kalau untuk kasus pengedaran narkoba itu biasanya memang berapa lama sih Bu maksimum untuk masa tahanan, mungkin yang Ibu tahu? Kalau pidana, apalagi di dalam rutan ya Bu? Pidana itu kan semuanya di hakim ya yang memutuskan. Kalau kami melaksanakan hasil putusan hakim, tapi memang di sana kita ada beberapa hak bersyarat namanya untuk warga binaan yang bersyaratan, ya. Dapat remisi, ada yang bisa integrasi PB ataupun CB. PB itu pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas maupun CB. Tapi sekali lagi harus memenuhi persyaratan, antara lain berperilaku menunjukkan penurunan risiko dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Itu beberapa syarat-syaratnya dan itu berlaku semua warga binaan yang mempersyaratkan. Bu, tambah sedikit Bu, secara prosedur apa ketika narapidana atau warga binaan